Kira memang KPK harus kembali ke hitohnya dan orang-orang yang di KPK itu mestinya adalah manusia setengah dewa. Bagaimana kemudian bekerja betul-betul dengan independen dan tidak ada unsur-unsur politik yang dalam proses menjalankan tugas maupun kewenangannya. Untuk itu proses yang terjadi sekarang ini kita tunggu agar semuanya berjalan secara transparan, secara akuntabel, baik mekanisme etik maupun mekanisme pidana, supaya memang KPK betul-betul bisa kerja secara produktif, efektif, dan efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Kan banyak masalah di dalamnya. Banyak sekali masalah di dalamnya, mulai dari kebocoran informasi, mismanagement, efisiensi, pelanggaran etik, kemudian kinerja yang menurun, terus cara berpikirnya menurun, cara berpikir filosofis, ada kebocoran informasi malah dibilang itu informasi lama. 1000% masih mencintai KPK, mencintai pemberantasan korupsi gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai wujud cinta kita bahwa KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi, yang pertama. Kemudian kedua, saya melihat bahwa kegaduhan ini kan terjadi karena perbuatan dari pimpinan KPK, baik itu konflik dengan eksternal maupun dengan internal, termasuk juga kemarin pegawai walkout gitu kan. Saya pikir zaman saya jadi ketua wadah pegawai KPK nggak pernah saya walkout, ya kan, artinya kepercayaan pegawai pada pimpinan KPK kan itu sudah di titik nadir, dan kita harap bahwa persoalan ini akan selesai, ya, Dewas akan menyelesaikan tugas. Lalu kemudian kita ingat juga Pak BW, ya kan, sama Pak Abraham kan, kalau tidak salah sampai statusnya tersangka mereka itu. Nah jadi ini coba kita agak objektif sedikit lah. Saya tuh agak main otot tuh udah nggak zaman gitu loh. Coba agak berpikir konstruktif sedikit ya. Waktu direvisi ini undang-undang karena memang temuannya terlalu banyak. Persekongkolan ini sekarang nih Anas Urbaningrum keluar nih, lihat aja nanti. Mang sekongkol, saya ini juga objek sekongkol. Februari 14 Bang Karni, tiba-tiba keluar seorang saksi dari ruang penyidikan, dari ruang pengadilan, dan mengatakan saya terima uang 25.000 US dollar dari Nazarudin di Wisma Anugrah itu, kantornya dia itu. Saya tidak tahu kantor itu ada di mana. Tapi itu disebutkan menjelang tanggal 9 April pencoblosan. Dengan maksud supaya saya nggak terpilih lagi itu. Meledak itu. Di dapil saya spanduk banyak betul itu menghajar saya itu. Tapi alhamdulillah ya saya lawan dengan cara saya dan alhamdulillah terpilih kembali begitu waktu itu. Setelah saya menjabat, yang bersangkutan ketemu dengan saya dan membuat pengakuan, dia ditekan disuruh menyebut nama saya di ruang sidang gitu. Nama penyidiknya segala macam lengkap. Dan itu konspirasi yang terjadi pada semuanya, termasuk nanti Anas akan cerita bagaimana Nazarudin diperankan. Bajingan ini semuanya ini. Dipakai di depan ruang sidang untuk nakut-nakutin orang. Dipakai untuk meres hakim, untuk nakut-nakutin hakim. Gencet sana, gencet sini, hancur itu sebenarnya. Itu lembaga udah busuk kok. Makanya waktu kita bikin angket, kita bongkar satu-satu, ketahuan semua kok. Bagaimana penggunaan uang ilegal dari aset sita yang dijual secara ilegal dipakai, gila itu. Sudahlah. Kita sudah saling tahu lah kelakuan ini kok. Mantan petinggi KPK sebut Firly Bahuri sudah rugikan negara, buntut pembocoran dokumen dan pemecatan penyidik. Dikutip dari Goa Post, mantan petinggi KPK periode 2015-2019, Tony Saud Situmorang mengomentari kepemimpinan Ketua KPK Firly Bahuri. Ramai dugaan pembocoran dokumen penting terkait kasus tindak pidana korupsi bidang pertambangan di Kementerian ESDM di media sosial dan pemecatan sepihak terhadap penyidik KPK Brigjen Endar Priantoro telah menjadi perbincangan hangat para pejabat publik di Indonesia. Kasus itu juga dipantau dengan serius oleh salah satu mantan petinggi KPK, Tony Saud Situmorang, yang memberikan komentarnya pada sebuah konferensi online yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ekonomi Politik Islam tanggal 15 April 2023.
Menurutnya, Firly Bahuri tidak menjalankan profesinya sebagai pimpinan lembaga independen tersebut secara profesional, terutama dalam kasus pemecatan ex-penyidik KPK. Dianggap sebagai bentuk gagalnya Ketua KPK membangun sinergitas kerja dengan para petugasnya. Tentulah tidak profesional memecat penyidik begitu saja, kemudian tidak menganut paham sinergi kepemimpinan, apalagi tidak ada lagi contoh kepemimpinan di situ. Jadi, itu juga menjadi laporan kita kepada Dewas, kata Tony Saud Situmorang. Mantan petinggi KPK periode 2015-2019, Tony Saud Situmorang mengomentari kepemimpinan Ketua KPK Firly Bahuri. Ramai dugaan pembocoran dokumen penting terkait kasus tindak pidana korupsi bidang pertambangan di Kementerian ESDM di media sosial dan pemecatan sepihak terhadap penyidik KPK Brigjen Endar Priantoro telah menjadi perbincangan hangat para pejabat publik di Indonesia. Kasus itu juga dipantau dengan serius oleh salah satu mantan petinggi KPK, Tony Saud Situmorang, yang memberikan komentarnya pada sebuah konferensi online yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ekonomi Politik Islam tanggal 15 April 2023. Menurutnya, Firly Bahuri tidak menjalankan profesinya sebagai pimpinan lembaga independen tersebut secara profesional, terutama dalam kasus pemecatan ex-penyidik KPK. Dianggap sebagai bentuk gagalnya Ketua KPK membangun sinergitas kerja dengan para petugasnya. Tentulah tidak profesional memecat penyidik begitu saja, kemudian tidak menganut paham sinergi kepemimpinan, apalagi tidak ada lagi contoh kepemimpinan di situ. Jadi, itu juga menjadi laporan kita kepada Dewas, kata Tony Saud Situmorang.